Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah view dari MySQL database. Nah, jadi pertama-tama yang kalian butuhkan yaitu Workbench, XAMPP tentunya. Setelah itu saya sudah kasih link sampelnya ya di sini. Silahkan kalian akses di deskripsi linknya ini di kelasprogrammer.com. Nah, setelah itu ada di sini sebuah tabel beserta project kayaknya. Nah, di sini juga terdapat sebuah query-query-nya. Nah, setelah itu silakan kalian buka workbench-nya. Setelah itu saya sudah buat create database DB penjualan tadi dan use DB penjualan. Jadi yang belum silakan kalian buat dulu database dan gunakan database tersebut. Caranya yaitu dengan create database, terserah nama databasenya apa. Saya akan gunakan Rifki penjualan. Setelah itu saya akan menggunakan database ini. Caranya itu use Rifki penjualan di koma. Kayaknya bakal error karena ini saya belum di exit. Oke, ternyata gak error. Berarti saya sekarang mengakses database Rifki penjualan yang masih kosong. Oke. Setelah itu silakan enter. Jika ingin dihapus boleh. Kalau tidak gak apa-apa. Silakan buka yang tadi yang sudah dikasih linknya. Silakan kalian copy tabelnya dari atas sampai bawah. Jadi view itu sebuah tabel virtual yang nantinya itu hanya untuk menampilkan saja. Kita tidak dapat menginsert di dalam view kecuali kita menginsert di dalam tabel. Insert data. Oke. Nah, semua sudah di copy. Ini kan tabelnya masih ambigu. Silahkan kalian edit-edit. Ambigu itu yaitu namanya tidak merujuk pada tabel tersebut. Contohnya ini alamat dan nomor telepon. Kita harus tambahkan lagi di sini. Nomor telepon, supplier, alamat, supplier. Karena kalau gak diginiin nanti si tabel view-nya itu saat dibuat akan ambigu jika ada sebuah kolom yang namanya sama dengan kolom lain seperti ini, pembeli dan supplier. Alamat, supplier, ini pembeli. Maafkan saya ya teman-teman, maklum. Oke, lalu barang, di barang harga, stok, ID supplier. Nah ini dia, nanti harus ditambahan barang underscore ID supplier. Nanti saat di view kenapa harus ditambahan barang ID supplier? Karena nanti ambigu, ada di sini ID supplier, di sini ID supplier. Jadi nanti gak bisa, harus ada satu saja ID suppliernya. Begitu untuk tabel view. Nah selanjutnya ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli. Nah ini dia belum ditambahkan transaksi underscore ID barang, transaksi underscore ID pembeli, tanggal, date, keterangan pacar. Oke udah. ID pembayaran, nah ini belum. Pembayaran underscore ID transaksi. Oke. Jika sudah selesai semua,
Silakan kalian cek dulu. Saya akan cek dari atas. ID supplier, nama supplier, nomor telepon supplier, nama alamat supplier. Fix. ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nama telepon pembeli, alamat pembeli. Fix. ID barang, nama barang, harga, stok barang, ID supplier. Fix. Ini Virgin key ya, untuk menyambungkan dua referensi supplier, jadi nyambung ke si supplier. Tabel transaksi, ID transaksi ID barang ya. Yang ini Virgin key juga. Tanggal, date, tanggal pacar, keterangan pacar. Apa kita perlu keterangan? Ya perlu, boleh aja. Create table pembeli. Oke. Ada yang kurang tabelnya. Ya. Oh enggak kurang. Ini tabelnya ada 2, untung saja. Bayaran. ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, pembayaran ID, transaksi sip, fix. Jika sudah fix, silakan kalian run lagi, eksekusi. Error kode create database wiki penjualan. Oh, jadi kita perlu menghapusnya. Ternyata teman-teman perlu dihapus. Selanjutnya silakan kalian run. Error kode ID supplier donate exit the table. Kalau tabel barang ya. Karena tabel barang. Jadi kita sekarang sampai tabel barang, kita hapus dulu ini sudah fix. Tabel barang yaitu ada sebuah error yang katanya bentar. Oke, column ID supplier donate exit in table. Oke. Ini dia. Jadi kita perlu menambahkan barang. Barang __ ID supplier. Di sininya juga ditambahkan barang ID supplier. Oke. Sekarang di transaksi. Ini barang. Transaksi. ID pembeli Virgin key. Transaksi _ transaksi _ setelah itu masih ada lagi pembayaran, yaitu satu lagi di sini, pembayaran _ pembayaran _ Nah sekarang kita akan coba eksekusi lagi. Oke, sudah checklist, tidak ada yang error, berarti tabel sudah dibuat dan database sudah dibuat. Nah langkah selanjutnya yaitu kita insert datanya ke dalam tabel-tabel berikut ini. Caranya gimana? Silakan kalian buka PHP MyAdmin-nya di sini agar lebih simple dan jelas. Kalau lewat CMD atau Workbench ada query-nya lagi. Query-nya itu insert into nama tabelnya, terus value-nya berapa, bukan value-nya berapa, jadi value itu kolomnya harus sesuai dengan data, harus sesuai tipe data. Nah pokoknya begitulah. Nah kita buka DB penjualan, kita lihat ke kosong, tidak ada. Oh ya, saya kan buatnya di Rifki penjualan. Nah buka Rifki penjualan, nah sudah ada. Selanjutnya yaitu buka kita akan buka deskripsi tabelnya di CMD aja biar lihat. Tunjukin caranya, yaitu dengan melihat dulu struktur tabelnya biar gabung bingung caranya. Use Rifki penjualan, show tables, des barang, des pembayaran,
pembeli apa lagi, supplier dan transaksi. Supplier. Nah, cara ngisian itu datanya yaitu melihat siapa tabel parentnya, yaitu tabel yang tidak bergantung pada tabel lain alias tabel yang tidak punya virgin key. Nah, kita jika lihat di sini, barang mempunyai virgin key, pembayaran mempunyai virgin key, pembeli tidak mempunyai virgin key. Nah, berarti pembeli itu tabel parent. Selanjutnya kita cari lagi yang tabel parent. Ini ada virgin key. Nah, ini supplier juga tabel parent. Lihat, tidak ada virgin key di dalamnya. Jadi kita isi data dulu yang pembeli dan suppliernya. Kita isi dulu yang pembeli. Siapa ya kira-kira data yang mau membeli? Kira-kira siapa yang ingin kalian jadikan itunya orangnya? Jika lihat di sini tabelnya auto increment, berarti kita tidak perlu menambahkan ini di sini di ID pembeli. Jadi ini udah otomatis 1 2 3 terurut. Nah, langsung aja. Isinya kita akan isi namanya sahawe. Jenis kelaminnya laki-laki. Ininya random. Alamat pembelinya Kampung Durian Runtuh. Nah, sudah. Kita akan buatnya 2 aja. Ini sudah otomatis. Nama pembelinya Abdul. Jenis kelaminnya laki-laki. Nama pembelinya sasaran aja. Ini hanya contoh aja. Nama pembelinya Kampung Gajah Mada. Oke, silakan kirim. Nah, sudah datanya pembeli. Nah, selanjutnya kalian tambahkan data parentnya yang lain, yaitu supplier. Silakan kalian tambahkan datanya. Supplier kita lihat dulu strukturnya, apakah auto increment? Ya, auto increment lagi. Jadi kita tidak perlu menambahkan itu angkanya. Jadi kita akan buat sebuah nama suppliernya, yaitu Gaming Store. Jadi saya akan membuat sebuah tukang jualan game atau PS semacam itu. Ini saya akan gunakan nomor teleponnya random. Alamatnya Jakarta aja lah. Ini sebenarnya bukan alamat, ini Jakarta itu kota. Kalau alamat itu lebih lengkap. Ini cuman contoh saja buat kalian. Nah, kita akan buat yang lain. Nama suppliernya yaitu apa satu aja, 2 aja lah, satu lagi yang dari Bandung. Kita akan buat Store Gaming. Ininya random aja, contoh. Ini ada angka boleh. Ininya Bandung. Kirim. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian tambahkan data yang berhubungan dengan transaksi dan supplier yang berhubungan dengan supplier dan pembeli. Siapa ya kira-kira yang berhubungan dengan supplier? Tentu saja barang. Nah, barang akan mengacu pada si supplier ini. Jadi ID barang kita lihat dulu apakah auto increment. Ya, auto increment. Jika nama barangnya yaitu PlayStation 5. Harganya kira-kira 8 juta. Terus stoknya 10. Barang ID suppliernya siapa yang jualan? Ya, yang dari Bandung. Store Gaming. Terus yang kedua yaitu saya akan buat selain PS apa saingan PS, Xbox 2
Series. Bukan Xbox 2, Xbox X. Terus harganya sama aja 8 juta. Mungkin lebih mahal ya, 8 juta 500 ribu. Nah, selanjutnya yaitu silahkan tambahkan stoknya berapa, 10 lagi lah. Selanjutnya yaitu barangnya dari Jakarta, silakan kirim. Nah sudah, silakan buka barang, kita lihat apakah datanya sudah masuk. Ya sudah masuk. Oh ini kelebihan nolnya, kita ubah 1, kirim. Sip, 8.500.000. Selanjutnya yaitu tambahkan data-data yang lainnya yang mengacu pada si barang. Kira-kira apa yang mengacu pada si barang? Ya, transaksi. Lihat antara transaksi dan pembayaran. Kayak pembayaran deh. Oh ya, barang benar ada di transaksi. Jadi pembayaran bisa, transaksi bisa, tapi kalau pembayaran kita lihat di strukturnya si mengacu pada si transaksi. Jadi ini cuman detail, lebih detail. Oke, siap. Silakan kalian tambahkan datanya. Apakah auto increment? Ya, auto increment. ID barangnya apa? PS5. Transaksinya apa? Abdul. Tanggalnya berapa? Asal-asalan aja. Contoh keterangannya nganyuk atau dalam kurung ngutang. Ini garis miring bukan dalam kurung. Ininya tetap yang kedua yaitu Xbox. Transaksi ID pembelinya sahawe lah. Silakan tanggal transaksinya itu tanggal 2. Keterangannya cash. Silakan kirim. Nah sudah. Selanjutnya yang mengacu pada transaksi yaitu pembayaran. Tambahkan datanya. Silakan. Ini pasti auto increment. Ya, auto increment. Nah, tanggal bayarnya itu tanggal membayar si uangnya yaitu tanggal 30 Desember. Berarti nganyuknya dibayar tanggal 30 Desember. Total bayar yaitu harga PS4 yaitu 8 juta. Nah, 800 G2 satunya sih 8 juta. Yang pembayaran transaksinya yaitu utang ya, si Abdul. Bukan si Abdul, saya lupa. Tanggal bayarnya sama. Ini kan cash, berarti cash itu tadi tes itu tanggal berapa? Ya pokoknya contoh aja. Tadi tanggal berapa saya lupa. Total bayarnya 8.500.000. Sip. ID pembelinya yaitu cash, si cash. Kirim. Nah, sudah. Kita lihat di sini tanggal bayar dan transaksinya. Si yang cash itu tanggal 2012, tanggal 2. Berarti saya harus masukkan tanggal yang sama di sini. Karena cash ya. Jadi harus sama cash itu. Tanggal 2. Sip, kirim. Nah, apakah sama? Oke, sudah sama. Data-datanya sudah diisi semua kan? Nah, ini kan hanya contoh. Jadi saya menambahkan dua data di antara tabel-tabel ini. Silahkan kalian buat minimal 5 data di antara 5 tabel, di antara tabel-tabel ini, atau lebih baik sih 10 data. Tapi kan saya cuma contoh, jadi cuma 2 data aja di antara tabel-tabel ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan buat PO-nya di MySQL CMD.
Nah, kita sudah masuk di database penjualan. Baikkan lagi deh, jika kalian yang ingin lihat dari awal ini cara membuka MySQL itu, silahkan ketik cd garis miring exam garis miring MySQL garis miring bin, enter. MySQL sama dengan spasi strip u root, enter. Oke, so database-nya kita lihat. Use Rifki penjualan. Nah, jika sudah di use, saya akan menampilkan view yang pertama, yaitu menampilkan nama barang dan nama supplier. Caranya yaitu create view nama barang. Oke, saya bukan itu dulu. Ini create view. Selanjutnya itu kita akan buat inner join-nya dulu. Select create view apa? Barang underscore supplier. Nah, ini akan jadi nama tabel si view-nya, yaitu dan ditambahkan s. Lalu select bintang from barang inner join supplier on barang titik barang underscore id barang sama dengan supplier titik id supplier. Oke, saya lupa ini bukan barang, supplier titik koma. Oke, query. Oke, create view barang supplier as select from barang inner join supplier. Oke, berarti sudah dibuat tabel view-nya. Selanjutnya kita akan tampilkan view yang pertama, yaitu view barang dan suppliernya siapa. Yaitu caranya itu select nama barang, nama supplier, terus from ini nama view-nya apa? Barang supplier. Supplier titik koma, enter. Nah, sudah ada. Selanjutnya yang view kedua, yaitu saya akan menampilkan nama pembeli dan tanggal transaksi mereka. Jadi siapa yang tanggal transaksinya segitu, itu orangnya namanya siapa. Jadi caranya itu sama create view yang tadi, kita hapus saja. Pembeli, transaksi pembeli, select from barang, bukan barang tapi itu from pembeli, bukan pembeli, from transaksi. Pembeli tidak punya itu. Inner join pembeli. Nah, on-nya yaitu transaksi titik transaksi ID pembeli. Terus sama dengan pembeli titik ID pembeli, enter. Oke, query oke.
Caranya yaitu cara menampilkannya select tanggal, bukan pakai tanggal tapi TGL ya, TGL transaksi, koma nama pembeli. Jangan lupa ini select from transaksi pembeli di koma. Oke, error. Kenapa kira-kira? Tabel dari kepunyaan transaksi pembeli dan exit. Jadi tabelnya tidak tersedia. Jadi apa yang satu tulisannya? Transaksi tuh. Nah, ini saya tulisannya SKSI. Jadi kita langsung aja lah, nggak perlu diedit. SKSI underscore pembeli. Unknown kolom. Oke, saya kolomnya salah. Kita lihat dulu di transaksi apa saja tanggal. Tanggal ya. Kalau di pembayaran TGL. Tadi di sini tulis tanggal aja. Nah, udah ada. Jadi saya sudah buat 2 view. Yang pertama view nama barang dan nama supplier. Yang kedua tanggal transaksi dan nama pembelinya siapa. Kita butuh 3 view lagi. Jadi 5 view. Yaitu view selanjutnya yaitu saya akan menampilkan si pembeli ini berapa yang harus dibayar. Untuk menghubungkan ke pembayaran, jadi kita hanya perlu buat view lagi. Kita akan buat view baru karena ini view-nya kita akan inner join-kan ke dalam view lagi. Jadi view di dalam inner join ya. View ke inner join lagi, creative view pembeli underscore pembeli underscore bayarnya select bintang from transaksi pembeli inner join pembayaran on transaksi pembeli titik pembayaran underscore ID transaksi ID pembayaran sama dengan pembayaran titik ID underscore pembayaran di koma enter. Error. Iya, saya lupa lagi. Transaksi itu tidak ada, yang ada transaksi. Nah gitu. Error lagi. Mengenal kolom transaksi. Jadi di tabelnya tidak diketahui ID pembayaran. Oke, kita lihat di pembayarannya apa yang ada di dalamnya. Pembayaran ID transaksi. Transaksi ID barang. Oh, saya ngerti. Jadi kita langsung aja yang ketiga. Ketiga itu kita akan buat pembeli dan barang yang dibelinya dulu. Setelah itu baru ke pembayarannya. Pembeli barang select from dan inner join
inner join barang titik pembayar barang ID barang sama dengan barang ID barang, enter. On now kolom transaksi underscore pembeli ID barang in on close. Jadi kolom transaksi pembeli lagi-lagi apalagi ini. Nah ini enter, error lagi. Kira-kira apa lagi? Select create view pembeli barang as select form transaksi on now kolom transaksi barang dot barang ID barang. Salah. Ini dia. Harusnya transaksi ID barang. Oke. Sekarang kita bisa buat 3. Yang ketiga view-nya itu barang dan nama pembelinya. Caranya itu select nama barang, koma nama pembeli, from barang, apa yang beli view nih, pembeli barang titik koma. Oke, sudah. View-nya baru 3. Yang selanjutnya yaitu buat view nama barang, bukan nama barang, nama pembeli, terus harganya berapa sih barang ini, bukan harga sih, bayarnya. Jadi si pembeli terus tanggal pembayarannya dan nama barangnya apa ya gitu. Jadi create view barang detail pembeli as select bintang from pembayaran inner join pembeli barang on the pembayaran ya underscore ID underscore transaksi terus T sama dengan pembeli barang titik ID transaksi titik koma, enter. Oke, kita akan tampilkan nama barangnya apa, total bayarnya berapa, terus siapa nama pembelinya, barang detail pembeli, enter. Nah, saya sudah buat 1, 2,
3, 4. Tinggal satu lagi. Saya akan tampilkan alamat si supplier dan alamat si pembeli dalam tabel itu. Dalam dua, maksudnya dalam satu tabel 2 kolom itu alamat si pembeli dan alamat si suppliernya. Jadi karena sekarang kita sudah terhubung dengan si barang, berarti tinggal tambahkan create view. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Select create view datang drop as. Oke. Detail pembeli, supplier, as select bintang from, barang underscore detail pembeli, inner join pembeli, inner join supplier, on supplier, on apa, bentar, supplier kan supplier, detail barang itu di dalamnya yaitu barang ya, barang ID, barang. Jadi di sini ditambahkan on detail, on detail barang, detail pembeli, titik. Nah, di sini supplier, ID supplier, enter. Kena barang, ID barang. Oke. Kita belum terhubung dengan tabel barang sepertinya, jadi kita harus tabel. Tapi kan tadi saya sudah dapat ini nama barang, berarti sudah terhubung. Jadi kira-kira apa? Kita lihat dulu di tabel barangnya, strukturnya. Barang ID supplier, kayaknya saya salah tulis barang ID barang. Nah, ini juga harus sama, supplier, enter. Nah, query oke. Kita tampilkan view yang kelima yaitu alamat supplier dan alamat pembeli. Select alamat supplier, alamat pembeli, from apa ini yang supplier pembeli, supplier underscore pembeli, titik koma, enter. Nah, sudah. Kita sudah dapat 5 view nih. Yang pertama view untuk menampilkan nama barang dan nama supplier. Yang kedua itu view untuk menampilkan tanggal transaksi dan nama pembelinya. Yang ketiga itu view untuk menampilkan barang yang dibeli dan nama si pembelinya. Yang keempat itu menampilkan nama barangnya, total pembayarannya, dan nama pembelinya. Yang kelima itu menampilkan alamat si suppliernya dan alamat pembelinya. Nah, begitulah teman-temanku sekalian yang saya cintai. Selanjutnya silakan kalian olah sendiri datanya sing banyak. Nah, saya cuma menyampilkan contohnya segini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.